Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di Papa dan Dokter. Program ini disajikan untuk Anda untuk menambah ilmu serta wawasan seputar kesehatan, tentu saja yang dikemas secara informatif dan juga interaktif. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama Rina Dokter yang akan memberikan kita materi gitu ya seputar tema pada kesempatan kali ini. Menarik sekali untuk kita saksikan hingga akhir. Buat Anda yang ingin misalnya mencoba atau memperbaiki posisi ataupun struktur gigi Anda wajib menyaksikan ini. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah behel atau aligner. Ngomongin perawatan gigi modern yuk bersama Papa dan Dokter pada kesempatan kali ini. Baiklah, sudah hadir, kita kenalkan langsung dokter yang akan menemani Rina di Papa dan Dokter pada kali ini adalah Dr. Lina Lestia, spesialis ortodontia. Selamat bergabung dok. Oke, baiklah, apa kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Seperti yang Anda sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas behel atau aligner nih dok. Mungkin sebagian pemirsa di rumah familiar dengan behel nih dok ya, karena pasti ada yang sudah memakai gitu untuk perawatan gigi kah, untuk memperbaiki struktur gigi kah, seperti itu dok ya, dan lain sebagainya. Mungkin agak familiar. Tapi kalau aligner, kalau Rina sih sudah tahu ya gitu ya karena sering melihat. Tapi kalau ada beberapa para pemirsa mungkin di rumah, apa itu bahasa Inggris lagi namanya. Nah dok, mungkin kita ke dasarnya dulu dok. Apa sih dok keduanya ini, pengertian atau perbedaannya? Silahkan dok. Oke, jadi perawatan behel, sebelum saya jelaskan dulu tentang keilmuan saya. Spesialis ortodontia itu adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran gigi yang luas, yang mana di situ mereka tuh fokus untuk mendiagnosis, mencegah dan melakukan perawatan terhadap posisi gigi dan bahkan rahang yang salah, jadi atau maloklusi. Jadi mereka tuh tidak hanya fokus ke giginya saja, tapi juga ke tulang rahang. Nah, jadi behel itu atau ortodontia bidang saya ini adalah yang seperti itu. Nah, kemudian tentang perawatannya sendiri tadi kan sudah disebutkan. Jadi ada dua sebenarnya untuk perawatan untuk memperbaiki kesalahan tadi itu dengan yang lepasan dan dengan yang cekat. Nah, jadi untuk behel yang biasa kita kenal itu yang cekat ya, yang tidak bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien, jadi dilem secara permanen di gigi pasien. Nah, sedangkan untuk aligner ini sendiri itu adalah tipe yang kedua, yaitu yang lepasan, yang mana sendiri si aligner ini berbentuk plastik tipis, yang mana dia itu bisa dipasang sendiri dan dilepas oleh pasien. Jadi itu sangat tergantung terhadap kepatuhan pasien sendiri untuk memakainya. Jadi kalau misalnya, dan si aligner ini ada tipenya, ada tahapannya. Jadi nanti mungkin akan ada 24 set untuk kasus ini, ada yang 48 set. Jadi macam-macam tergantung kasusnya. Sedangkan behel itu cuma satu macam behel itu gitu. Selamanya dia pakai sampai selesai. Oke, gitu. Baiklah. Secara teknis dok, bagaimana masing-masing metode tersebut bekerja untuk kerapiannya? Oh ya, jadi untuk kerapiannya sendiri, kalau si aligner itu murni sama-sama sih sebenarnya menggunakan tekanan, tetapi tekanannya sendiri itu berbeda-beda karena si aligner itu akan ada titik-titik tertentu yang gigi digerakkan, dan itu juga kalau tidak dipasang lagi, kembali lagi dia ke posisi yang salah. Sedangkan untuk behel, karena dia itu selalu dia berada di mulut pasien, alat aktif yang dipakai terus-menerus. Jadi untuk kecepatannya itu untuk si behel, kalau dia tidak patuh malah lebih cepat si behel konvensional yang biasa dipakai itu untuk merapikan gigi dibanding si aligner. Oke, baiklah. Karena dipakai 24 jam dok ya? Tidak bisa dilepas. Iya, tidak bisa dilepas. Apa sih dok faktor yang buat gigi kita itu tidak rapi gitu dok? Apakah dari kecil tumbuhnya? Kan biasanya anak kecil ini kan lepas gitu giginya. Apa sih dok asal muasalnya di gigi kita itu berantakan nih dok dan harus dirapikan? Oke, faktornya dok. Jadi sebenarnya penyebab gigi yang salah tadi atau maloklusi ya saya bilang di awal tadi itu adalah macam-macam, banyak faktor penyebabnya. Yang pertama bisa gara-gara genetik atau keturunan. Kita ini kan suku Asia Tenggara ya, yaitu rasnya Mongoloid gitu, yang mana biasanya ras Mongoloid itu rahangnya itu sempit, tetapi bentuk giginya itu besar-besar sehingga berjejal, jadinya berantakan. Nah, itu yang menyebabkan giginya tidak rapi. Jadi kan pertama ada karena faktor keturunan, kemudian bisa juga gara-gara kebiasaan buruk. Misalnya dari kecil itu dia suka
ngedot dalam waktu lama anak-anak, kemudian suka menggigit-gigit bibir, kebiasaan buruk juga itu. Jadi itu bisa satu penyebab kenapa gigi berjejal. Bisa juga gara-gara kecelakaan atau trauma, dan juga bisa karena penyakit. Contohnya ada penyakit cleft lid and palate atau bibir sumbing. Nah, itu juga bisa menyebabkan berjejal. Jadi macam-macam penyebabnya. Ya, tidak hanya satu, dan genetik ada dok ya? Iya, sangat berpengaruh malah genetik ini. Oke, baiklah. Jadi harus diperhatikan nih ya. Dan kapan sih dok harus dirapikan nih si gigi tersebut? Apakah sih dari anak memasuki usia sekolah kah? Atau ya semaunya aja deh dirapikan? Oke, jadi untuk pemasangan behel, kapan waktu paling tepat untuk pemasangan behel ini sendiri? Sebenarnya ada 2 waktu ya. Yang pertama dari umur 7 tahun itu namanya kita pemantauan atau deteksi dini dulu. Yang mana kenapa 7 tahun itu diperkirakan sudah tumbuh mulai gigi permanen. Jadi kita lihat dulu. Tapi belum bisa itu dilakukan perawatan aktif karena kita masih melakukan pemantauan atau deteksi dini. Jadi mungkin sekitar umur 7 tahun sudah dilakukan deteksi dini. Kemudian nanti mulai bisa dilakukan perawatan aktif itu sekitar umur 10 tahun ke atas. Atau saat gigi permanen sudah tumbuh secara lengkap sempurna semuanya. Oke, baiklah. Jadi dilihat dulu dok ya, apakah itu mau dibehel gitu, waktunya gitu atau belum gitu ya. Oke, baiklah. Untuk kelebihan dan kekurangannya dok dari behel dan aligner nih ada nggak sih dok, dan mungkin biayanya yang lebih masuk di kantong yang mana nih dok? Oh iya. Mungkin kelebihan dan kekurangannya dulu deh dari si behel atau si aligner ini. Oke, kita bahas behel dulu ya. Kalau dari behel atau bracket yang biasa kita lihat dipasang, warna-warni ada karetnya. Nah itu kelebihannya sendiri adalah karena dia tadi saya jelaskan juga, karena dia tidak bisa dilepas pasang sendiri, otomatis pergerakannya bisa kita pantau nih, dan juga bisa lebih lebih cepat juga. Kalau pasiennya kesakitan pun dia tidak bisa melepas behel tersebut. Kelebihannya itu. Cuman kekurangannya adalah kalau kebersihan mulutnya jelek, orangnya tidak bisa membersihkan mulut dengan baik, maka behel tersebut akan menjadi retensi makanan atau timbunan makanan di sekitar behel. Ada karang gigi dok. Betul, susah dibersihkan karena dia menghalangi, behel itu kan menghalangi proses pembersihan. Nah, beda dengan aligner. Kalau si aligner sendiri itu karena dia tidak ada yang ditempel di gigi, bisa dilepas sendiri. Jadi saat disikat itu akan lebih maksimal dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang pakai behel tadi. Tetapi kekurangannya tadi, jika pasien tidak patuh atau tidak kooperatif saat pemakaian, maka progresnya juga tidak kelihatan. Lambat dok. Lambat. Untuk perbandingan biayanya dok? Oke, jadi untuk perbandingan harga antara behel behel yang biasa dipakai dan aligner itu sendiri, sebenarnya masing-masing jenis itu juga ada grade-nya. Jadi yang pertama kayak behel yang kita biasa pakai itu pun ada 2 macam lagi. Nah, yang pertama yang memakai karet dan yang kedua tanpa karet atau besi semua. Nah, yang untuk yang memakai karet itu harganya relatif murah. Akan tetapi jika yang satunya lagi yaitu self ligating, karena self ligating ini adalah sistem terbaru yang dikembangkan dan behelnya itu termasuk behel canggih karena akan mempersingkat waktu durasi perawatan. Nah, itu relatif lebih mahal dibandingkan yang konvensional. Nah, kemudian dibandingkan dengan aligner sendiri juga ada 2 macam. Ada yang versi lokalnya dan ada yang versi dari US-nya, dan itu terutama berbeda sekali harganya juga. Jadi bermacam-macam pilihan. Dan itu akan mungkin disesuaikan nanti dengan budget masing-masing pasien ingin yang mana. Kalau misalnya mau ya langsung datang ke dokter ya. Konsultasi ini bagusnya diapakan gitu giginya ya. Oke dok, lanjut lagi. Ada beredar banyak mitos nih soal behel dok, katanya behel ini bikin gigi jadi mudah copot gitu, atau pakai behel nanti giginya kembali lagi kalau sudah dilepas. Benarkah gitu dok? Oke, jadi saya jawab yang pertama dulu ya. Karena dibilangnya tadi kan gigi mudah copot. Sebenarnya itu ada benar dan tidaknya. Karena kenapa dibilang gigi mudah copot? Dari cara kerja kita sendiri untuk menggerakkan gigi itu adalah dengan gigi yang awalnya keras itu kan dibikin bergerak, diubah posisinya, itu dia otomatis akan bergoyang.
akan goyang giginya. Akan tetapi behel sendiri itu punya kekuatan yang mana kekuatan itu diatur. Makanya ada istilah light force atau tekanan ringan, sehingga dia itu tetap bergerak dan tetapi tidak segoyang yang dibayangkan. Kita punya batasan kekuatan untuk tiap gigi itu berbeda. Misalnya gigi depan itu berapa kekuatannya, untuk gigi taring berapa, untuk gigi geraham berapa. Jadi itu sendiri berbeda-beda. Nah, tetapi akan berbeda jika dipasangnya bukan dengan yang ahli ya. Nah, itu kekuatannya tentu saja kita tidak tahu kekuatannya berapa begitu. Nah, itu untuk penjelasan kenapa ada yang bilang mudah copot, mudah goyang, giginya mudah lepas. Nah, itu kemudian mengenai giginya kembali lagi. Nah, itu memang di dunia kedokteran gigi juga ada namanya istilahnya itu relapse atau kembali lagi dia setelah diperbaiki, setelah di posisi yang benar, dia akan kembali lagi ke posisi yang salah. Nah, itu memang ada, akan tetapi makanya setelah pakai behel itu wajib memakai yang namanya retainer. Iya, retainer itu adalah alat juga. Setelah behelnya dilepas, nanti kita pasang retainer yang itu dipakai awal 6 bulan pertama itu dipakainya sampai pagi, siang, malam. Setiap waktu dipakai. Tetapi setelah 6 bulan kedua itu tetap dipakai malam saja, tetapi seumur hidup. Wow. Untuk menjaga agar tidak berubah lagi, iya. Karena gigi itu memang punya kecenderungan untuk bergerak. Bahkan kita yang tanpa behel pun juga bergerak terus gigi ini. Iya sih. Jadi memang harus dipakai terus. Jadi agak PR ini ya. Jadi setelah dibeheli harus ada perawatan lagi setelahnya dan seumur hidup. Betul. Baiklah. Oke. Jadi bisa dipertimbangkan nih ya untuk yang mau pakai behel, pemirsa di rumah ada PR lagi setelahnya. Dan berapa tahun sih dok biasanya pakai behel ini? Biasanya untuk rapi itu dari yang berantakan sampai ke rapi ada waktunya nggak? Rata-rata ya tidak bisa disamakan semua. Jadi untuk kasus yang ringan itu mungkin sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau yang berat mungkin 2 tahun sampai 3 tahun. Nggak boleh lama-lama pakai behel itu. Jadi harus dilepas dan diganti retainer. Kalau mau ganti aligner? Aligner alat aktif juga. Kalau retainer alat pasif, beda. Baiklah. Jadi ada perbedaan ya. Oke dok, selama menjalani perawatan ortodontia ini baik behel maupun aligner, apa yang harus diperhatikan ya dok oleh si pasien gitu agar prosesnya ini maksimal dan berjalan lancar? Jadi yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien saya, biasanya saya selalu ingatkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Contohnya seperti mengunyah satu sisi saja, harus 2 sisi mengunyah itu. Itu ya dok? Iya. Kemudian dia harus menjaga kesehatan mulutnya, menyikat giginya pun sudah pakai sikat gigi khusus. Tidak bisa yang biasa dok ya? Iya, ada pasta giginya juga yang khusus untuk ortodontik. Kemudian juga sama yang paling penting itu adalah kontrol. Jadi tiap kontrol itu ortodontis biasanya akan memberikan tekanan-tekanan lagi di giginya. Jadi kalau cuma kita pasang aja tanpa kita kontrol, alat itu otomatis tidak akan bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi harus ada konsultasi nih ya, jangan sembarangan ke orang yang mau pasang behel gitu, harus ke dokter yang ahlinya ya pemirsa ya. Oke, masih banyak lagi nanti dan setelah ini akan ada sesi tanya jawab dengan dokter Lina gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Papa Dahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dan Dokter Lina di Papa Dahan Dokter. Tadi sudah membahas dok ya terkait behel dan aligner, perbedaannya, perawatannya dan lain sebagainya. Misalnya mau lebih lanjut, mau gitu ya, Anda tertarik bisa langsung konsultasi dengan Dokter Lina ya di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Oke dok, sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari pemirsa yang ada di rumah dok ya, bertanya seputar behel dan juga aligner tentu saja. Yang pertama ada Agung di Puain dok, katanya dok saya sudah katanya pakai behel selama 2 tahun tapi gigi kayaknya seperti balik miring lagi dok katanya. Apakah hal tersebut normal? Langsung dijawab dok. Jadi
penanya menanyakan kalau sudah pasang behel 2 tahun, tetapi giginya masih miring. Iya. Apakah itu normal? Mm-mm. Nah, kalau menurut saya pribadi itu tidak normal. Oke. Karena kalau kita misalnya sudah memasang gigi 2 tahun, udah selama 2 tahun itu sebenarnya harusnya sudah hampir selesai malah. Bukan malah tambah miring. Jadi mungkin bisa ditanyakan kepada dokter yang memasang. Nah, apakah ke dokter kah atau bukan, Dok ya? Nah, iya, karena Iya, kan iya, iya. ada yang memasang dari pihak lain juga. Iya, betul. Iya. Nah, jadi harus dicek ya, kalau ke dokter ya 2 tahun sebenarnya sudah oke, Dok ya, harusnya. Harusnya. Oke, semoga terjawab. Lanjut lagi, ada Irna di Belimbing, katanya kalau gigi saya hanya renggang sedikit, mending aligner saja atau behel nih, Dok? Oke, jadi untuk mending-mendingnya yang mana itu dua-duanya bisa, tergantung budgetnya nanti lagi, kembali ke budget. Karena kalau aligner sendiri lebih mahal sebenarnya. Agak pricey, Dok, ya? Iya, daripada behel. Jadi tergantung budgetnya. Tapi dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, tapi ada tadi kelebihan kekurangannya juga, Dok ya. Kalau aligner tadi ya bisa lepas pasang, kalau tidak konsisten ya sama aja bohong, Dok ya. Tapi kalau behel, wah, 24 jam terpasang. Ya tinggal ramah kantong Anda atau tidak gitu ya si Irna ya. Lanjut lagi, ada dari Dani Mabuun, katanya apakah bisa pindah dari behel ke aligner di tengah perawatan, Dok? Oke. Bolehkah, Dok? Kalau kita menjawab itu boleh apa tidak, sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi kembali lagi, menurut saya itu adalah pemborosan ya, karena kita udah pasang behel, kemudian apakah kita mau bayar lagi untuk aligner? Sedangkan untuk pemasangan behel sendiri sudah lumayan menguras kantong ya, ditambah aligner lagi, jadi tergantung ke pasiennya sih. Kalau dari segi saya sayang gitu loh pemborosan, kalau menurut saya lebih baik sampai selesai saja di satu jenis alat untuk merapikan gigi. Oke, karena setelah behel pun ada perawatan lagi, Dok ya, namanya retainer tadi. Jadi ya satu saja. Oke, lanjut lagi. Semoga terjawab ya yang sudah bertanya tadi. Ada lagi, Dok, Nisa di Bantangis, Dok. Ada nggak efek samping seperti gusi turun atau gigi goyang setelah perawatan behel ataupun aligner? Oke, jadi untuk gigi goyang itu tadi sebenarnya ada ya, tetapi kalau di kita itu kekuatannya tidak segoyang yang bisa bikin sampai copot. Nah, itu yang pertama memang ada gigi goyang. Kemudian yang kedua tadi gusi turun, itu juga ada. Karena behel itu sendiri tadi kan merupakan alat yang mempersulit sebenarnya kita membersihkan gigi. Jadi kalau misalnya tumpukan plak itu biasanya malah terjadi di sekitar gusi. Jadi kalau misalnya tidak dibersihkan secara berkala, nanti juga kalau kita pasang behel itu wajib scaling, biasanya 6 bulan sekali, bahkan sampai 3 bulan sekali. Karena tadi lebih sulit kan dibersihkannya. Jadi kalau misalnya rutin dibersihkan, insya Allah gusi turunnya tidak akan terjadi. Oke, baiklah. Semoga terjawab juga ya. Terakhir, Dok, dari Haris di Tanjung. Dok, katanya sering sariawan nih, Dok, dan bibir pecah-pecah saat behelan. Ini wajar atau tidak nih, Dok? Iya. Mungkin agak gimana gitu, kurang enak dan mau melepas katanya kalau saking tidak enaknya ini, Dok, pakai Gitu. behel. Iya, jadi behel sendiri itu bahannya adalah stainless steel sebenarnya, yang mana itu kan metal ya, ada metal yang menyebabkan mulut itu biasanya lebih cenderung kering. Karena saat dia dia itu dipakai dalam jangka waktu lama, saat bibir itu atau dalam rongga mulut itu kering, maka gesekan sedikit pun akan menjadi luka. Makanya sering sariawan. Jadi memang seperti itu. Memang seperti itu, Dok. Iya. Berarti hal yang normal. Tetapi ada yang namanya orthowax. Jadi bagian yang tajam itu bisa ditutupi dengan ada bahan namanya orthowax tadi, yang itu akan melindungi dari bagian-bagian yang tajam. Dan juga biasa disarankan untuk lebih sering minum air putih supaya mulutnya basah. Baiklah, semoga terjawab ya, dan diteruskan aja, Dok ya, perawatan giginya dengan behel ya, jangan dilepas-lepas sampai rata gitu ya, rapi. Oke, terakhir, Dok, pesan nih, Dok, kepada masyarakat yang masih nih, Dok, menunda untuk merapikan giginya, yang bingung mungkin ya, karena bingung mau behel kah, aligner kah, bisa kasih pesan nih, Dok, apa yang harus dilakukan nih, Dok, untuk merawat giginya agar rapi? Oke, jadi untuk para pendengar yang mungkin masih menunda ingin merapikan giginya, sebaiknya merapikan gigi itu dilakukan sedini mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah makin berumur, biasanya pergerakan gigi akan lebih lambat. Dan juga jika sudah terjadi
giginya itu berjejal, otomatis susah dibersihkan dan akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain biasanya. Jadi untuk gigi rapis itu sendiri bukan hanya masalah kecantikan tapi juga kesehatan. Dan yang lebih penting lagi, sebaiknya memasang behel itu ke pihak yang kompeten. Jangan asal pasang behel, karena jika salah memasang behel malah tidak akan berdampak baik, justru sebaliknya. Oke, baiklah, luar biasa sekali ya, banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari Dokter Lina yang sudah disampaikan ke kita. Terima kasih banyak Dok sudah memberikan ilmu-ilmu baru terkait behel dan juga aligner. Sehat selalu Dok ya. Oke, baiklah. Dan juga buat Anda terima kasih tadi sudah bergabung bertanya bersama Papadahan Dokter pada kesempatan kali ini. Masih banyak juga episode-episode lainnya di Papadahan Dokter yang akan menemani Anda di setiap Kamis siangnya ya. Oke, baiklah Rina, bersama dengan Dokter Lina pamit di Papadahan Dokter pada kali ini. Kita bertemu di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.